Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Kita akan lanjutkan pokok bahasan tentang pengolahan data menggunakan Microsoft Excel ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang fungsi if ya. Pada minggu ini kita akan mencoba membahas dan berdiskusi bersama tentang apa itu fungsi AND dan apa itu fungsi OR ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama fungsi AND ya. Perlu Anda ketahui fungsi AND dan OR ini merupakan pengembangan dari fungsi if ya. Yang pertama fungsi AND. Fungsi AND digunakan untuk menguji beberapa argumen, kondisi atau syarat apakah bernilai benar atau salah. Mengapa saya sampaikan fungsi ini merupakan pengembangan dari fungsi if ya? Karena kalau kita lihat fungsi if itu hanya menguji satu sel ya, hanya menguji satu sel saja gitu ya. Fungsi if hanya menguji satu sel saja. Tetapi pada fungsi AND atau OR itu nanti kita akan menguji bisa lebih dari satu ya, menguji beberapa argumen, kondisi atau syarat apakah bernilai benar atau salah ya. Penjelasan yang kedua adalah apabila ada salah satu argumen yang bernilai salah, maka fungsi akan bernilai salah walaupun ada argumen lain yang bernilai benar ya. Misalnya ada 5 pernyataan ya. 4 pernyataan menyatakan benar ya, memenuhi syarat, tetapi satu pernyataan bernilai salah, maka fungsi akan bernilai salah ya, meskipun 4-4-nya benar ya. Kesimpulannya, fungsi akan menghasilkan nilai benar jika semua kondisi syarat bernilai benar. Nek pingin bener yo kabeh kudu bener. Kalau salah satu saja ada yang salah, maka kesimpulannya akan menjadi salah ya. Kita lanjutkan. Sintak dasar dari fungsi AND adalah sebagai berikut ya, yaitu sama dengan AND buka kurung logikal 1 titik koma logikal 2 titik koma logikal 3 sampai seterusnya logikal N ya, tergantung dari syarat pernyataan apa saja yang akan kita masukkan gitu ya. Untuk mendalami pemahaman Anda, di sini ada tabel kebenaran ya. Kolom pertama adalah logik P, logikal 1 P, kolom kedua logikal 2 Q, dan kolom ketiga P dan Q ya. Logikal 1 bernilai true, logikal 2 bernilai false, maka nilai P dan Q akan menjadi false. Kenapa false? Karena salah satu dari logik ini bernilai salah. Kita ingat-ingat tadi teoremanya, fungsi akan bernilai benar jika semuanya benar ya. Nah, kita lihat ada yang salah, maka fungsi akan menghasilkan nilai salah ya. Logik berikutnya, logik 1 false, logik 2 true, maka fungsi akan bernilai false. Kenapa? Karena logik pertama false, salah itu ya. Yang ketiga, logik pertama true, logik kedua true, maka fungsi akan bernilai true. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Sedangkan yang keempat false, karena dua-duanya salah. Itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi yang perlu Anda ingat adalah fungsi N akan bernilai benar jika semua kondisi bernilai benar gitu ya. Oke, untuk untuk memahami pendalaman Anda, oke, kita bahas yang berikutnya adalah fungsi N seringkali dikombinasikan dengan fungsi if. Jadi penulisannya adalah sebagai berikut ya, sama dengan if N ya. Logical testnya 1 apa, logical test 2 apa, logical test N-nya apa ya, itu mengacu pada sebuah alamat sel ya. Jika yang dalam kurung itu semuanya benar, maka akan menghasilkan nilai value if true ya. Jika salah satu saja ada yang salah,
maka akan menghasilkan value if false ya. Nah, ini ada contoh kasus ya yang mungkin bisa menambah pemahaman Anda ya. Ada kolom nomor, nama siswa, nilai akhir ada 2, nilai UTS dan nilai UAS ya. Keterangan nanti diisi apakah dia lulus dan gagal. Untuk mencapai kelulusan dalam program Office tersebut, siswa harus nilai UTS-nya lebih besar sama dengan 65 dan nilai UAS-nya harus lebih besar dari 75. Oke, mari kita bahas menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel ini saya hapus dulu ya. Oke. Menggunakan fungsi if and ya, sama dengan if and. Oke. Ketika kita tulis if and, maka di sini akan yang ditebal adalah logical 1. Komputer menanyakan logical 1-nya apa? Sel apa yang akan kita uji? Sel kolom UTS ya, yaitu pada C6. Kita uji dengan apa? Tadi syarat pertama apa? Nilai harus lebih besar sama dengan 65 ya. Terus setelah logik 1 mau pindah ke logik 2, pisahkan dengan titik koma ya. Ya, ini yang ditebal logik 2, baru kita klik logik 2. Logik 2-nya apa tadi? Nilai harus lebih besar sama dengan 75. Nah, ketika logik-logik itu sudah kita definisikan, kita deskripsikan, maka dikurung tutup. Lalu apa hasilnya? Nah, ketika yang di dalam kurung ini semuanya benar, maka akan menghasilkan value if true. Value if true-nya apa? Mahasiswa tersebut dinyatakan lulus, gitu ya. Tetapi jika ada salah satu nilai yang tidak memenuhi syarat, maka value if false sama dengan apa? Gagal. Oke. Ya. Kita uji satu persatu Andi ini ya. Andi nilai UTS-nya 80. Komputer akan mengecek ini, apakah 80 sama dengan 65? Ya. Oke, memenuhi syarat. Apakah 75 sama lebih besar sama dengan 75? Ya. Nah, karena dua-duanya memenuhi syarat, maka yang nomor pertama pasti lulus, gitu ya. Kita coba tarik dulu ke bawah. Oke, kita cek yang mahasiswa tidak lulus. Coba kenapa dia tidak bisa lulus ya. Nah, ini si Hendy ini ya. Kenapa Hendy tidak lulus? Kenapa Hendy gagal? Karena apa? Ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu nilai UAS ya. Nilai UTS-nya memenuhi ya, nilai UTS-nya memenuhi ya. Kita coba baca dalam rumusnya. Apakah nilai UTS-nya lebih besar dari 65? Ya. Hendy nilai UTS-nya lebih besar dari 65. Apakah nilai UAS si Hendy lebih besar dari 65? Lebih besar dari 75? Tidak ya. Maka nilai UAS-nya tidak memenuhi syarat, maka si Hendy dinyatakan gagal atau tidak lulus ya. Jadi yang perlu Anda ingat sekali lagi, untuk mencapai nilai benar, untuk mencapai nilai lulus ya, semua kondisi harus memenuhi syarat ya. Oke, kita kembali ke slide ya. Ini ya rumusnya yang tadi kita bahas ya. Seperti itu, if n C6 lebih besar sama dengan 65, titik koma, D6 lebih besar dari 75 ya, maka lulus. Jika ada salah satu yang salah, maka gagal ya. Itu adalah contoh dari fungsi n. Mudah bukan ya? Sangat-sangat mudah dipahami kalau Anda bisa paham tentang teorema tersebut ya. Yang penting kita harus banyak latihan ya. Oke, kita maju ke selanjutnya ke fungsi OR ya. Membahas fungsi selanjutnya adalah fungsi OR. Fungsi OR sama ya, teorema yang pertama digunakan untuk menguji argumen ya. Perbedaannya dengan fungsi n adalah fungsi OR apabila ada salah satu argumen yang bernilai benar, maka fungsi akan bernilai benar ya. Walaupun ada argumen lain yang bernilai salah ya. Jadi ada 5 pernyataan ini ya. Keempatnya salah, hanya ada satu yang benar, maka kesimpulannya adalah benar ya. Fungsi akan menghasilkan nilai benar
jika salah satu kondisi syarat bernilai benar. Kalau tadi N, fungsi akan bernilai benar jika semuanya benar. Kalau fungsi OR, fungsi akan menghasilkan nilai benar jika salah satu saja kondisi syarat bernilai benar. Oke, sintak dasarnya sama dengan fungsi N tadi ya. Hanya saja di depannya sama dengan OR ya, logik 1, logik 2. Ini tabel kebenarannya ini. Jika logik 1 true, logik 2 false ya, maka P atau Q akan menghasilkan nilai true. Kenapa menghasilkan nilai true? Karena ada salah satu argumen bernilai benar, true ya. Yang kedua, false true, maka hasilnya true. Sekali lagi, kenapa true? Karena logik 2 bernilai true ya. Yang ketiga, hasilnya true karena dua-duanya true ya. Satu saja sudah true, apalagi dua-duanya ya. Yang keempat adalah false. P false, maka nilai akan menghasilkan nilai false karena dua-duanya salah, tidak ada yang benar. Oke, fungsi OR seringkali dikombinasikan dengan fungsi if sebagai berikut ya. Sintak dasarnya sama dengan if, or ya, logical test, logical test 2, value if true, value if false ya. Jadi kalau yang ada dalam kurung ini salah satu syarat saja memenuhi syarat, salah satu syarat saja benar, maka yang kebaca adalah value if true ya. Oke, kita langsung saja ke contoh selanjutnya, kita langsung ke Excel ya. Oke, yang kedua ini bahasan yang kedua, kita cek ya. Bahasan yang kedua, pelamar dinyatakan lolos. Ini ada seleksi ujian tenaga IT PT Global Informatika, ada nama, pendidikan, pengalaman, keterangan ya. Bisa saya katakan ini adalah seleksi berkas administrasi ya. Mungkin dikarenakan yang lamar terlalu banyak, maka diadakan seleksi administrasi ya. Sehingga apa? Nanti tidak diikutkan semua ujian wawancara. Hanya pelamar yang memenuhi syarat administrasi yang dapat mengikuti ujian wawancara. Syaratnya apa untuk ikut ujian wawancara? Yang pertama, pendidikannya harus S1 ya. Terus yang kedua, pengalaman kerja minimal 2 tahun ya. Oke, minimal 2 tahun. Jadi kita akan coba dengan fungsi OR ya. Rumusnya adalah sama dengan if, or ya. Or logika 1 apa? Pendidikan. Pendidikan harus sama dengan S1, berarti kita harus sama dengan S1. Karena ini bukan nomor, bukan number, maka dikasih tanda petik ya. Koma, pengalaman kerja minimal 2 tahun, berarti minimal ini lebih besar sama dengan 2 tahun gitu ya, minimal. Tidak usah menggunakan petik karena number ya. Jika salah satu saja sudah benar ya, entah itu pengalaman kerjanya, entah itu pendidikannya, maka dia akan mengikuti tes wawancara ya. Jika semuanya tidak memenuhi syarat, maka gugur ya, gugur seperti ini. Kita enter ya. Kita cek, kita copy ke bawah. Oke, kita analisa satu persatu. Nah ini, kenapa ini si Hendy Si Hendy meskipun dia tidak punya pengalaman, tetapi dia diikutkan wawancara. Kenapa? Karena pendidikannya S1 ya, sudah mewakili, sudah bisa. Karena fungsi OR salah satu benar, maka fungsi akan bernilai benar gitu ya. Si Widya meskipun dia SLTA, tetapi dia ikut wawancara. Kenapa? Karena pengalaman kerjanya lebih dari sama dengan 2 tahun ya. Ini yang gugur. Kenapa si Budi gugur? Karena ini SLTA, harusnya kan S1. Karena ini 1, harusnya minimal 2 ya. Jadi untuk mencapai syarat untuk ujian wawancara, salah satu saja harus memenuhi syarat sudah ikut wawancara. Jika tidak, dua-duanya salah, maka gugur ya. Oke, rumusnya sebagai berikut ya. Oke, lalu pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kapan kita harus menggunakan N, kapan kita harus menggunakan OR? Sekali lagi,
pahami teoremanya ya. Saya simpulkan di akhir penjelasan ini, fungsi n itu untuk mencapai nilai benar, untuk mencapai nilai kebenaran, maka dua-duanya harus benar ya. Ada salah satu saja syarat yang salah, maka semuanya akan bernilai, kesimpulannya akan bernilai salah. Tetapi kalau OR ya, untuk mencapai nilai benar, satu saja kondisi syarat bernilai benar, fungsi akan bernilai benar. Itu perbedaannya. Jadi nanti lihat kasusnya. Oke teman-teman mahasiswa, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Dilanjut latihan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Google Classroom atau bisa WA saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.